warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cantika Koriza Sesaristia. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembagian kekuasaan secara horizontal yang dikenal di Indonesia dengan istilah check and balance. Secara umum, pembagian kekuasaan secara horizontal ini berfungsi sebagai mekanisme check and balance untuk menjamin keberjalanan pemerintahan suatu negara yang efektif dan efisien. Ketika ada lembaga yang salah, terdapat lembaga lain yang bersifat mengevaluasi dan menilai kinerjanya. Selain itu, dengan membagi-bagi kekuasaan, ketika ada lembaga yang korup dan jelek kinerjanya, tidak akan menghancurkan semua aspek pemerintahan dalam negara. Selain itu, perlu disadari juga bahwa jika ada suatu lembaga yang mengurusi semuanya, kemungkinan besar lembaga tersebut tidak akan mampu berfokus kepada salah satu tujuan saja. Oleh karena itu, kinerjanya kemungkinan juga akan tidak terlalu baik. Agar semua lembaga dapat berfokus kepada tugas pokoknya dan menjalankan dengan baik, maka dibutuhkan spesialisasi dan pembagian kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Hari, saya dari kelas 3. Lembaga legislatif dalam membuat undang-undang kemudian diserahkan kepada lembaga eksekutif untuk dijalankan, dan dalam hal pelaksanaan peraturan atau undang-undang tersebut diawasi oleh lembaga yudikatif agar tidak terjadi penyimpangan. Jika terjadi penyimpangan, maka diadakan keadilan bagi negara kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Rianti dari kelas 10 MIPA 1 ingin menjelaskan secara singkat bagaimana proses pembagian kekuasaan secara horizontal. Lembaga legislatif yang membuat undang-undang kemudian diserahkan kepada lembaga eksekutif untuk dijalankannya, dan dalam hal pelaksanaan aturan undang-undang tersebut diawasi oleh lembaga yudikatif agar tidak terjadi penyimpangan. Perkenalkan, nama saya Husnul Hadinah dari kelas 10 Di sini saya akan menjelaskan proses kekuasaan secara horizontal di Indonesia. Nah, proses kekuasaan horizontal di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, 3 yudikatif mengawasi jalannya undang-undang. Nah, dalam Undang-Undang 1945, kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Andini Trumiani dari kelas 10 MIA 5. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan kekuasaan secara horizontal yang dikenal oleh Indonesia dengan sistem check and balance. Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan antara 3 lembaga yang mempunyai fungsi yang berbeda seperti legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, dan yudikatif mengawasi jalannya undang-undang. Jadi, lembaga legislatif dalam membuat undang-undang kemudian diserahkanlah kepada lembaga eksekutif untuk dijalankan, dan dalam hal pelaksanaan peraturan undang-undang dasar tersebut diawasi oleh lembaga yudikatif agar tidak terjadi penyimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sosongko, kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang membentuk undang-undang yang beranggotakan DPR, sedangkan lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara yang beranggotakan presiden dan wakil presiden. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengurus
mengurus masalah hukum di Indonesia seperti persidangan dan lain sebagainya yang beranggotakan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan secara horizontal dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.